Baiklah, kami di sini ingin mendiskusikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Agus Nurrafiq Skom MM. Dan yang materi pertama yaitu tentang pengembangan dan peranan sistem teknologi informasi. Yang kedua, konsep dasar sistem informasi dan STI. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Yang keempat, infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima, isu etika dan sosial. Yang keenam, knowledge management. Dan yang terakhir, tentang pengembangan sistem metode alternatif. Baiklah, materi pertama kami akan membahas tentang pengembangan dan peranan sistem teknologi informasi. Sekarang kan kita membahas tentang pengembangan dan peranan sistem teknologi informasi. Menurut teman-teman, bagaimana sih pengembangan dan peranan sistem teknologi informasi ini di kehidupan kita? Barangkali teman-teman ada yang berpendapat kan? Saya mempunyai pendapat seperti ini berdasarkan judulnya, yaitu pengembangan dan peranan sistem teknologi informasi. Kita harus membahas dulu satu persatu, yaitu pengembangan. Kalau pengembangan ini biasanya kita mengembangkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita rencanakan, supaya kedepannya itu bisa ada perubahan dan pertama dan tidak. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya kita pernah belajar waktu kita SMP dan SMA bagaimana pengembangan sebuah komputer. Ada era pertama, ada era kedua, ada era ketiga, dan ada era keempat. Nah, masing-masing era tersebut itu menunjukkan adanya perkembangan. Nah, yang kedua adalah peranan. Kalau kita berbicara tentang peran, sama dengan manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini teknologi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya kan? Seperti orang sekarang bisa dikatakan teknologi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan utama, ya kan? Seperti saya kasih contoh sebagai yang pertama adalah handphone, ya kan? Handphone ini juga merupakan teknologi juga. Seperti orang bisa menggunakan telepon sebagai untuk menghubungi telepon satu sama lain, kasih informasi, bisa juga digunakan untuk berjualan. Nah, itu menunjukkan manfaat atau peranan dalam kehidupan kita. Teknologi informasi. Nah, informasi ini seperti yang saya bilang, kita tahu apa itu informasi. Informasi itu adalah sesuatu yang disampaikan orang kepada kita untuk dengan maksud tertentu, ya kan? Negara yang besar ini negara yang besar di antara negara pun informasi itu sangat penting. Nah, informasi untuk menyampaikan informasi tersebut tidak mungkin harus mengurus kayak fax atau buat surat. Itu tidak mungkin karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar. Oleh sebab itu dibutuhkan namanya teknologi. Ya kan? Nah, menurut saya itu seperti itulah manfaat teknologi dalam kehidupan kita. Kira-kira teman-teman punya pendapat lain kan? Kalau menurut saya berpendapat kalau peranan sistem teknologi informasi berarti dia mempunyai peranan penting, mempunyai seperti tanggung jawab penting sebagai suatu alat atau media untuk melakukan sesuatu yang berguna lah, melakukan peran pokoknya dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti James bilang tadi, handphone. Memang benar, kebanyakan orang sekarang lebih banyak melakukan kegiatan itu melalui handphone, melalui online segala macam, belanja online, beli tiket online, beli makan online, segala macam untuk media sosial atau untuk informasi pun online. Memang sekarang teknologi informasi ini berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Benar begitu kan teman-teman? Ya, benar. Apa ada pertanyaan? Untuk materi pertama kita. Udah materi pertama ya seperti itu. Kalau bisa kita masuk ke materi kedua. Oke. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar sistem informasi dan STI. Baik, materi kedua yaitu konsep dasar informasi manajemen dan STI. Konsep dasar informasi manajemen ada 5, yaitu satu konsep informasi merupakan hasil dari sistem informasi manajemen. Informasi berasal dari kumpulan data yang diolah yang tujuannya untuk mencapai keinginan tersebut. Kedua. Konsep manusia adalah pihak yang merancang, mendesain, membangun, dan mengoperasikan dan menggunakan. Yang ketiga itu konsep sistem. Sistem merupakan gabungan elemen atau komponen subsistem yang menjalankan tugasnya masing-masing yang saling terintegrasi, saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga membentuk kesatuan dan menghasilkan tujuan.
Biar aku lanjutkan, yang keempat itu konsep organisasi manajemen. Sesuai namanya, sistem informasi manajemen berada dalam lingkungan organisasi manajemen perusahaan. Nah, berikutnya Habis. habis ya. Yang kelima ya, ada 5. Yang kelima yaitu konsep pengambilan keputusan. Tujuan utama sistem informasi manajemen adalah menghasilkan informasi terlepas bagaimana cara sistem tersebut bekerja untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Oke, kira-kira ada yang perlu dibahas dalam materi kita ini? Jika ada, atau Berarti kalau untuk tadi pembahasannya kan tentang konsep dasar sistem informasi konsep dasar sistem informasi manajemen, dasar sistem informasi dan STI. Berarti James itu ada yang 5 ya konsep dasarnya. itu menurut saya ada 5. Oh, iya. Kata tiga. Oke. Menurut sama Intan ada nggak pertanyaannya? Saudara, kira-kira ada audio kah? Ada yang mau disampaikan? Mungkin tujuan dari sistem informasi tersebut apa? Dan ada coba dari kalian tujuannya gitu. Dari Kalau nggak salah saya sudah bahas ya. enggak Itu konsepnya. beda ya Ya kan katanya kan tujuannya. Oh tujuannya. Oke. Oke. siapa? Siapa? Tujuannya kalau menurut saya cuma menghasilkan. Oke, kalau menurut saya ya, tujuan sistem informasi itu adalah menghasilkan informasi. Tentu kan kalau tujuan sistem informasi pasti tujuannya untuk menghasilkan atau memberikan informasi. Iya, tentulah ya seperti itu. Pasti itu tujuan utamanya. Ada. Ya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu tentang sistem informasi manajemen. Nah, ini yang kita masuk mata kuliah kita sekarang itu intinya adalah sistem informasi manajemen. Nah sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi manajemen. Ya kan? Iya. Oke, kalau begitu Sistem informasi manajemen sesuai dengan mata kuliah kita ya sama Bapak Agus PPS. Nah, menurut Intan bagaimana sih sistem informasi manajemen yang sudah kita perkuliahin selama 60 berapa minggu jadi sih? Berapa bulan? udah mau berapa kita ya? Kita udah mau UAS ya pertengahan Februari. Udah kita lagi mau sebentar lagi kita mau ini lagi UAS. Iya. Nah, selama ini yang menurut Intan bagaimana sih sistem informasi manajemen selama perkuliahan sama Bapak Agus PPS MM? Sistem informasi manajemen terdiri dari 3 poin yang penting yaitu input, proses, dan output. Input itu memasukkan data atau memasukkan informasi, terus kita mengolah informasi tersebut, dan output kita menerimanya sesuai dengan apa yang ditujukan oleh penginput atau maksudnya gini, kan ada input, proses, dan output. Nah, input ini artinya kita mendapatkan sebuah informasi kemudian diolah, itu menuju proses. Nah setelah diolah informasi tersebut disampaikan kepada media atau kepada publik. Apa seperti itu maksudnya? iya. Seperti itu kan? Terus Sebenarnya kan ada 3 yang penting dalam sistem informasi manajemen. Itu kan sistemnya seperti itu kan? lalu di sini kita melihat kalau di sistem informasi manajemen ini kan sedangkan sistem informasi berarti ada 3 sebuah seperti faktor atau pengaruh yang penting seperti internet, intranet, dan extranet. Kalian tahu nggak apa itu internet, extranet, dan internet? Extranet. Iya, extranet. Ya. Apa itu? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Sedangkan intranet yaitu sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan. Dan selanjutnya itu extranet yaitu jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dari sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis kepada pelanggan atau penyalur. Oke, siap. Saya dulu dengar. Nah, Menurut saya tidak ada lagi perlu terus lagi. Kita masuk ke materi ke ya udah kita bahas. masuk materi ke 4 ya. Iya, kita punya Masuk materi yang keempat, infrastruktur teknologi informasi. Saya rasa aku kira infrastruktur ini hanya dalam bentuk
kayak konduktor itu infrastruktur. Kalau menurut saya sih, kalau infrastruktur apa tadi? Betul. Ya aku kira infrastruktur ini kayak Pembangunan. pembangunan itu biasanya kan kayak konduktor gitu. Ternyata infrastruktur dalam sistem informasi manajemen juga ada ya. Aku Iya. baru tahu soalnya. Karena di infrastruktur ini kita mempunyai program-program yang membantu memahami nilai bisnis investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, seperti penggunaan layanan internet berkecepatan tinggi akan menghemat waktu karyawan rata-rata 1 jam per hari untuk mendapatkan informasi dalam internet tersebut. Berarti infrastruktur itu ada perubahan atau pengembangan, termasuk dari materi yang pertama kan, pengembangan dan peranan sistem informasi manajemen. Nah mungkin yang keempat ini infrastruktur teknologi informasi ya kan? Apa saja infrastrukturnya? Banyak tadi tuh. Sebagai contohnya tadi. Iya, sebagai contohnya seperti itu. Terus menurut Intan apa lagi? Menurut Intan, menurut Intan tuh apa aja komponen dalam infrastruktur itu? Komponennya itu ada 7, di antaranya itu 1 komputer hardware platform, 2 komputer support platform, 3 enterprise software application, 4 manajemen and storage, 5 network atau transmission platform, 6 internet platform, Santai. Terus 7 consulting and system integration service. jadi ini komponen infrastruktur dalam sistem informasi manajemen yang ada 7. Oke, siap. Baiklah, dari teman Jamis ada pertanyaan nggak? Ya udah. Kita masuk 5 Ya. isu Etika dan sosial. Ini materi yang kelima. masalah yang kelima ya. Ya. Oke, sebelumnya saya mau jelasin sedikit tentang etika ya. Ternyata etika ini juga ada dalam sistem informasi manajemen. Kita tahu etika itu seperti apa. Etika itu kan cara kita kalau menurut saya itu cara kita untuk berkomunikasi, cara kita menerima sebuah pesan, cara kita seperti apa. Berarti itu juga diperlukan dalam sistem informasi manajemen. Oke. Coba Saya ingin menanyakan, sedangkan yang materi tadi kan konsep dasarnya ada. Nah, menurut kalian isu-isu etika dan sosial ini mempunyai konsep dasarnya atau enggak sih? kalau Islam menurutku ada sih. Ada. Coba kan menurutku kira-kira seperti apa? Konsep dasar etika itu apa aja? Pertama, tanggung jawab atau responsibility. Kedua, akuntabilitas atau accountability. 3, liabilities atau liability. Oh, begitu. Nah, pertanyaan menurut Jamis ada nggak? Apa itu tanggung jawab etis? Tanggung jawab etis adalah etika dan hukum berbeda. Hukum membutuhkan atau melarang tindakan dari pihak Anda. Etis itu menyangkut etika. Berarti kita tuh harus beretika yang baik untuk dalam melakukan, walaupun melakukan kegiatan media sosial ataupun secara langsung itu harus beretika berarti ya. Tapi memang iya, etika itu memang sangat penting. Iya. Untuk melancarkan, tentunya untuk mendukung lancarnya berkomunikasi terhadap sesama kita kan, sama masyarakat kita, apalagi publik. Nah, kita tahu ada itu karena kalau nggak salah negara kita ini kan menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Itu toleransi berhubungan dengan etika. Iya. Ketika etika kita tidak ada dalam berkomunikasi, nah itu akan menghancurkan yang namanya dengan toleransi. Nah, ya kan seperti itu kan. Kalau tidak ada toleransi, tentu kita semua dalam negara ini Kacau. apa namanya aku bilang Kasar istilahnya kalau dalam bahasa kasar terpecah itu. belah kita. Iya. Apalagi kan kita di Indonesia ini kan beragam agama kita. Nah, toleransi itu perlu. Nah, untuk menciptakan toleransi tersebut dan dimulai dari ketika kita berkomunikasi. Karena kesalahpahaman itu sering terjadi dalam kehidupan kita yang bersosial. Jadi itu tetap penting. Kita harus mengingat, harap kita ingat dalam sistem informasi manajemen seperti ini. Baiklah, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Saya sih nggak ada. Kita lanjut materi Ya, selanjutnya oke. ya. Kita lanjut. Yang keenam, Knowledge Knowledge management. management. Apa itu knowledge management? Nah, teman-teman apa sih? kalau nggak rasa kita silakan Intan. Manajemen pengetahuan, knowledge management. Itu knowledge management, pengertiannya manajemen pengetahuan.
Knowledge Mungkin management, bisa knowledge management itu maksudnya itu kan bahasa Inggris kan, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti apa? Know itu berarti tahu. Tuh. Pengetahuan. Kalau saya sih waktu materi yang ada seperti Bapak Agus Malapi Eskom MM itu kasih, dia mengasih seperti PPT, terus dia ada ngasih pembahasan tentang itu, pertamanya emang penjelasannya tentang manajemen pengetahuan. Bisa jadi kalau knowledge management itu adalah manajemen pengetahuan. Pengetahuan tentang manajemen mungkin seperti itu. Saya milih dulu manajemen dulu. Kita gak usah gabung dulu tentang manajemen kan. Kalau kita pernah ingat pelajarannya sama polisi dulu, kita belajar tentang manajemen. Apa itu pengertian manajemen? Yaitu serangkaian atas kumpulan kegiatan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, mengawasi, terus melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu kalau nggak salah kan ada manajernya. Ya, itu kan kalau nggak salah manajemennya adalah sistem, caranya kan melakukan. Kalau manajernya itu orang yang melakukan manajemen sistem tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan manajemen dalam pengetahuan tersebut, berarti manajemen pengetahuan ini artinya seperti apa ya? Berarti ada orang tertentu yang mengembangkan sistem pengetahuan tersebut. Mungkin Menurut itu apa? Kalau manajemen pengetahuan itu? Enggak, saya baru tahu kalau manajemen manajemen pengetahuan itu ada gitu. Karena menurut saya manajemen itu hanya digunakan dalam kayak manajemen dalam organisasi, manajemen. Ternyata manajemen dalam pengetahuan juga ada gitu loh. Iya. Berarti manajemen pengetahuan itu apa ya? Manajemen pengetahuan adalah serangkaian proses yang dikembangkan di dalam organisasi untuk menangkap, menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara, melindungi, menerapkan, dan memperbarui pengetahuan perusahaan agar bisa digunakan kapanpun yang dia perlukan. Seperti itu. Berarti pengetahuannya itu dipakai untuk melakukan pengembangan apa yang itu sudah dilakukan dalam perusahaan. Ini seperti itu kan? Kira-kira seperti itu sih. Hanya perlukan. Iya, apa diperlukan? Oke, lanjut lagi. Metode ketujuh itu tentang pengembangan sistem metode alternatif. Metode alternatifnya itu ada 4. Yang pertama metode paket, kedua metode prototip, ketiga metode pengembangan oleh pemakai, yang keempat metode outsourcing. Waktu penentu pilihan metode pengembangan sistem teknologi informasi diantara satu, ketersediaan paket, kedua sumber daya sistem teknologi informasi, tiga dampak dari sistem, dan jadwal pemakaian sistem. Dari saudara Janis, apakah ada pertanyaan? Tadi kan ada namanya alternatif ya. Jadi kayak yang tadi saudara sebutkannya yang 4 tadi itu sudah yang dimaksud tadi, yang anda bacakan tadi itu udah masuk dari alternatif itu ya. Kan metode kan ada, kalau salah tadi ada yang 4 ya. Alternatif tadi kan. Judulnya tadi Pak? Metodenya tentang pengembangan sistem Metode alternatifnya yang 4 tadi kan. Kan beda namanya pengembangan sistem. Yang depannya metode alternatifnya gitu. Bentuk pengembangan sistem itu ada metode-metodenya, ada ini. Pemilihan metode pengembangan sistem ya. Metode Ini apa ya? metode tadi ya. Kan ada metode paket. Coba tadi dengan metode pengembangan, bukan tadi yang tadi dia metode pengembangan secara apa ya, konvensional. perbandingannya ini ya. Iya, ini perbandingannya. Coba kalau perbandingannya seperti apa? Kayak mana? Itu nanti kontak bisa. Bukan perbandingannya. Coba kalau perbandingannya seperti apa sih? Apa itu perbandingan metode konvensional dengan metode alternatif? Apa itu metode konvensional? Apa sih perbedaannya? Dengan metode pengembangan secara profesional yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle. SDI dikembangkan oleh analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Pengembangan SDI alternatif mode paket dilakukan dengan membeli paket perangkat lunak yang ada. Paket ini dikembangkan oleh pihak ketiga, yaitu analisis sistem penjual paket. Yang keempat itu prototyping, typing
STI merupakan pengembangan sistem teknologi informasi secara bertahap, itu dengan mengembangkan suatu prototipe yang sederhana dulu dan ditingkatkan dari waktu ke waktu sampai STI selesai dikembangkan. Jadi yang saudara sebutkan tadi itu yang dimaksud dulu tadi ya ini maksudnya tadi yang dalam internet itu seperti itu ya. Perbandingannya Kan belum ketawa tadi. Udah ada. Cuma gitu doang. Berarti materi kita ada 7. Artinya dulu seperti itu. Nah, yang dari pengembangan dan peranan sistem sampai ke pengembangan sistem metode algoritma. Nah, baiklah sekian dari diskusi yang kami lakukan. Diskusi ini dilakukan secara apa dia, Mas? Secara terbuka. Oke. Jadi begini, saya sendiri saya mau menyampaikan sebelumnya jika dalam hal diskusi kami ini banyak ketawanya, banyak ya seperti itulah diskusi kami terbuka. Kami nggak istilahnya nggak ada ngatur sistem seperti lain. Jadi beginilah diskusi kami. Namanya kan kita kan disuruh untuk membuat diskusi. Jadi kami di sini sepertinya diskusi kami jika ada bahasa kami yang kurang jelas, kata-kata kami agak menyinggung atau kalimat kami, tanda baca kami mohon maaf, tapi beginilah hasil diskusi kami. Dan terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi, karena saya sendiri pun merasa dengan diskusi seperti ini kita lebih punya wawasan sendiri, lebih dikasih satu sama lain. Itulah yang saya rasa sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa STI Perdagangan. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kami akan menutup diskusi kami pada siang hari. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bye bye.